Saya takut lihat orang-orang pakai masker. Iya. Saya fobia lihat hand sanitizer Pak. Mahal. Sedikit kasih solusi untuk ke pemerintah plus 62. Jangan sampai mulut Anda licin. Jadi dari awal ngomong Pak. Sun Kaiser. Halo. Halo, kembali lagi bersama kita di Sakosa Sabtu Berbacot Rasa. Kenapa Sabtu? Ya karena kita bacotnya di hari Sabtu ini. Karena kita akan menemani kalian para jomblowers di malam minggu kalian yang sepi. Kok suaramu enak itu semenjak pakai mic? Iya. Jadi kita perkenalkan konsep baru kita hari ini. Mau nyombong dulu bagi kalian yang bilang suara kita bergema nggak jelas itu makan nih. Yaudah, hari ini kita kedatangan tamu siapa ya dia kira-kira ya? Wah, hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial. yang luar biasa. Kalian mungkin sudah pernah lihat sebelumnya dan juga ada seorang yang terkenal sekali. Mari kita sambut saja Krishna Oka dan Denny Sumargo. Oh, bukan. Denny Sumargo. Bukan. Salah. Siapa? Berarti bukan Deddy Sumargo nih. Denny Cagur. Anjing. Bukan. Lawak gua. Aduh, siapa sih? Siapa sih lu? Anjing. Denny. Sebenarnya aku pengen dikenalnya itu Denny Kentang. Iya. Kenapa Denny Cuma Kentang? karena menghargai orang tua kan. Jadi nama gua Denny Kurniawan aja cukup. Tapi namanya itu kayak nama pebasket gitu ya. Iya, Kurniawan, iya, kayak gila. inget sama Roni Gunawan kalau lu ingat. Aja. Rogon. Angkatan berapa kamu? Rodi Gunawan, Bay. Oke guys, sebelum itu hari ini kita kedatangan Isi Jus. Jadi kita hari ini podcast ditemani oleh Isi Jus. Apa itu Isi Jus? Isi jus itu adalah jus Jus segar alami yang punya 6 varian rasa men. Oh, Jadi ini dia aku ada tahu. soursop, terus ada kiwi, ada mango, strawberry, orange dan guava. Nah, harganya mulai dari 13.000 aja dan bisa di PO Selasa Kamis sebelum jam 6 sore. Jadi dikirimnya ya di antara Selasa Kamis lah, antara Jadi Rabu, delivery-nya itu setiap hari Rabu, Sabtu sama Minggu gitu. Terus Tuh, guys. untuk Terus untuk pemesanannya free ongkir minimal 3 botol. untuk di daerah Sesetan, Sidakarya, Sanur dan Renon. Terus untuk daerah Celuk dan Batu Bulan juga sama, minimal pembelian 3 botol. Terus ada minimal pembelian 7 botol untuk free delivery Kute, Jimbaran dan Seminyak. Dan 10 botol untuk Kerobokan, Ubud dan Nusa Dua. Asik. Dan untuk ukurannya 350 ml aja, intinya Anda dapatkan jus segar tanpa banyak ribet, tinggal langsung chat ke description box. Iya, nanti kita taruh nomornya di description box, kalian bisa order di sana. Dan tetap harus disimpan di dalam kulkas ya. Oh Biar iya, nggak- jangan lupa. Biar tetap segar dong minumnya. Iya, minum tuh dingin-dingin, segar tapi manis gimana manja gitu. Yes. Oke. Gak usah banyak bacot, Vin. Langsung aja mulai. Oke. Oke, kita hari ini mau ngebahas apa nih? Kita mau bahas tentang ini, apa kabar pariwisata di Bali? Asik. Asik. Biar Ini kalian mau minum rasa apa aja nih? Oh ya, minum dulu. Adanya minum dulu. rasa apa tadi lupa gua. Ada sirsak, kiwi, guava, orange, mango, strawberry. Oke, karena aku suka orange, guava cukup. Emangnya ini Sumargo sombong. Harus beda deh. Sombong. Iya, bisa. Silakan Aku Kriso. ngambil sirsa. Nah, Vin, Yes, lo ngambil apa? gua kiwi aja deh. Oh kan. Berarti kalian sudah ngambil satu-satu, saya ngambil sisanya. Saya ngambil strawberry saja, karena saya suka yang merah-merah. Tanggal-tanggal pertengahan ini biasanya merah-merah. Merah. Iya. Merah. Oh, Iya. Minum dulu. kita minum dulu. Aduh. Kocok dulu kali ya. Ayo boleh dikocok. Harus dikocok. Katanya harus dikocok. Oh, harus dikocok dulu. Apalagi kalian kan paling jago ngocok kan. Oh. Bukan jago sih, tapi bisa. Itu alami. Itu normal ya. Nah, pada dasarnya kita hanya ya melakukan saja. Iya, udah alam bawah sadar ya kayak gitu. Udah minum dulu. Seger ya. Segar banget anjir. Dingin. Oke, untuk kalian berdua perkenalkan diri kalian masing-masing satu-satu, jangan rebutan karena ini mic baru. Oh, Sombong banget tuh. harus di statement mic baru ya. Gini. Ini harus dikasih statement. Bukan masalah.
Kalian tuh harusnya bangga. Pertama kali bintang tamunya kita berempat. 2 konsep baru. 3 mic baru, stand mic baru. Intinya semua baru puas loh. Udah disebutin tuh semua yang baru-baru tuh. Iya, Muka lu doang lama nih. Iya, itu yang berdebat itu. Lanjut. Lanjut. Perkenalkan diri masing-masing. Dari Kristo lah. Tapi nggak perlu diperkenalkan, kayak ini udah pernah ya. Iya, kan minggu sebelumnya udah pernah. Ini kayaknya yang kedua kali ketemu Iya. sini ya. Ya kenalin aja lagi lah. Kenalin. Namaku Krisna Oka. Jadi umur 23, kerja di pariwisata. Oke, tapi di note ya sudah diberhentikan. Sial. Bukan diberhentikan. Dirumahkan. Dirumahkan. Sorry, Katanya. dirumahkan. Iya, Katanya. katanya dirumahkan. Katanya. Iya, Ya, kamu terus. anaknya gitu sih. Vin. Jangan gitu lah, kasihan lah. Udah jelas-jelas dia bintang tamu yang pertama kali kita invite 2 kali. Kelihatan banget gak ada Anjay. kerjaan. Udah free banget nih. yang lain kan kayak kita harus planning sebulan sebelumnya, kayak ini sebulan sebelumnya. Kalau Kristo last minute tuh. Last minute oke aja. Oke, lanjut ke Denny Sumargo. Denny Bukan. Kurniawan. Oke, namaku Denny Kurniawan. Umur nggak usah lah ya. Nggak usah. Aku paling muda sih di sini. Iya. Kelihatan Ya kok, kan? kelihatan. Kelihatan. Ya sama gue hotelier juga. Oke. Tapi ini dirumahkan Kerjaan nggak? utama hotelier sih. Dirumahkan nggak? Dipotong. Oh, dipotong. Iya. Kalau Dipotong. Ya gue masih bersyukur sih masih kerjanya dia. Iya. kalau nanya foto diberhentikan itu biar saya yang nanya. Pasti pertanyaannya mereka langsung nusuk tapi indirect. Oh, indirect. Iya nih, kalau Kristo apa rasanya di rumah 3 bulan? Ya, mau gimana? Orang dirumahkan, pariwisata nggak gini, ya mau nggak mau, dinikmatilah di rumah. Enak kan ngomongnya. Kalau Iya. sama Denny gini, apa rasanya 50%? Aduh, itu ngitungnya susah soal. Jujur aja. Rasanya 50%. Ya, untungnya nih tempat kerjaku kan ya sama kayak Ardi ya. Kayak teman kerja kita. Iya, Oh, satu tempat kerja. satu tempat kerja sama Ardi. Jadi untungnya kita dari awal emang nggak langsung 50%. Jadi bertahap. Dari 3 bulan pertama kita 20%. Terus ternyata di luar prediksi pandemik ini ternyata lama. Jadi ya nggak bisa buka dan ditambah jadi 50%. Dan rasanya ya itu apa ya? Jadi banyak waktu bengong. Oke. Ya, yang penting jangan sampai ini keadaan ini terus berlanjut lah ya. Kamu tahu nggak arti kata itu tuh apa? Apa? Saking buruknya tidak ada kata yang terdeskripsikan. Saking nggak ada kata lain. Nggak ada kata untuk lagi. menggambarkan Parah sebuah banget masalahnya. parahnya. Tapi sebagai orang hotel yang membela mereka juga, sebenarnya kita masih bersyukur. Daripada orang travel gimana? Tuh. Kalau saya sebenarnya untuk karyawan-karyawan dirumahkan. Ya. Cuman karena saya punya keahlian di bidang lain, saya dipanggil lagi. Gitu. Ya, jadi saya dipanggil lagi sama kantor. Kamu masuk kerja sini. Tapi kalau yang dirumahkan itu dikasih tunjangan kok untungnya. Gitu. Tapi kalau yang dari pihak yang lain tidak tahu. Kamu kok buat iri Kristo terus Iya. gitu? Saya dong. merasa. Aduh, dia bukan tunjangan. Apa? Tendangan. Aduh. Lanjut deh Vin pertanyaannya Vin. Kita lebih bercanda terus Iya, dari tadi. kita bercanda. Ini gara-gara keenakan Serius. ngomong Iya, sih. Seru ngobrolnya. Serius. Emang kalau kita ngomongin kejelekan orang lain tuh asik. Asik. Iya. Emang seru banget ya. Mengulik. Apalagi menginjak penderitaan orang lain. Ketawa di atas penderitaan. Iya Pak, gitu. Karena kita sudah meratapi nasib yang nggak bisa diapa-apain gini, ya udah kita bacot aja di sini. Daripada kita bersedih kan mending kita walek orang Iya, lain, benar. kita bully orang lain, itu Kita enak gitu loh. ketawa. Ketawa di atas penderitaan orang Penderitaan lain. orang Iya. Imun kita juga naik jadi ya kan? Oh kalau ketawa imun naik. Iya pasti happy kan. Bahagia. Betul. Tapi ngomong-ngomong ya, beda loh rasanya pakai mic gitu. Iya. Ngomongnya itu berasa podcast. Kemarin tuh berasa talk show ala-ala karbitan gitu. Karbitan dong. Biar tahu gitu mic-nya baru. Oke, Terus tak mention. kita lanjut. Oh, iya, oke. Itu topik ya.
Terus seperti yang kita tahu ya guys ya kan kalau penerbangan domestik itu kan baru dibuka tanggal 30 Juli kemarin. Terus kita juga sedang menunggu 9/11 alias 11 September untuk pembukaan mancanegara. Jadi kira-kira pick up-nya ini bakal kayak gimana ya? Atau akan naikkah di bulan September menurut kalian? Ayo. Ya, Chris dulu deh. Chris Wah. dulu. Aku dulu nih. Kalau dibilang naik ya kemungkinan sih naik. Chance-nya naik ada. Cuma seberapa besar itu kita masih belum tahu nih. Karena kan kalau ngelihat sekarang ekonominya yang resesi nggak cuma Indonesia aja. Kita seluruh dunia ngalamin. Entah seberapa besarnya itu masing-masing negara. Cuma kalau melihat marketnya kita kebanyakan Cina sama Australia, kemungkinan sih pick up-nya pasti lumayan bagus untuk awal. Tapi kalau dibilang mau balik kayak dulu pick up-nya yang average tamu China atau Australia datang ke Bali, kayaknya perlu waktu lagi untuk kayak gitu. Terus untuk Denny gimana? Iya, kalau menurutku sih ya dari yang domestik ini mungkin ada pengaruh karena berapa orang domestik udah pada luar kota, udah pada gatel buat jalan-jalan kan pastinya. Beberapa pasti ada yang nekat buat jalan-jalan. Tapi kalau di tempatku kerja nih, marketnya bukan mereka untuk saat ini. Karena kebanyakan orang datang sekarang kita semua tahu kan, harga villa, yang private villa udah pada murah banget sekarang. Dan yang punya peluang sekarang sih menurutku kalau hotel ini dibilang paling hotel yang bintang 3 atau bintang 4 itu lebih punya peluang buat buat nge-grab itu orang-orang domestik. Cuma untuk di pas penerbangan luar negeri nanti dibuka, aku belum yakin mereka bakal langsung traveling sih. Karena COVID ini terlalu gimana ya dibilangnya. Mereka mungkin lebih mikir buat stay dulu deh di rumah. Nabung dulu kali ya? Iya, ekonomi juga pada hancur. Iya. Karena beberapa negara resesi. Walaupun kita dibuka bebas, Australia aja buktinya sekarang masih lockdown. Dan market kita kebanyakan emang benar kata Chris tadi Australia sama China. Gitu. Jadi ya sampai akhir tahun mungkin untuk nyari normal lagi ke arah yang sebelumnya ini lama banget sih menurutku. Tapi kalau misalkan dibuka, lo orang pada takut gak sih sama tamu-tamu yang bakal datang? Jujur nih, susah ya. jujur Revin. Sebenarnya susah. Tapi kalau untuk orang yang aku nih ya, karena aku perlu penghasilan kan. Kita di Bali hidup dari pariwisata. Bener apa? Mau nggak mau kita emang harus mengaku itu. Kita hidup dari pariwisata. Takut itu udah tipis. Takut itu udah tipis banget sekarang kalau aku pribadi. Takut sama virusnya. Karena di satu sisi juga pemerintah nggak bisa ngasih kita solusi untuk bertahan hidup dulu. Sejauh ini ya, solusi yang benar-benar kita rasain dampaknya belum aku pribadi belum aku rasain gitu. Jadi lebih takut nggak punya uang sih daripada sama mereka. Karena mereka pun kesini kan udah diseleksi pastinya kan, ada tes segala macam. Itu aja sih. Asik. Lu tahu kan, gue orang yang host yang suka keluar dari benang merah. Itu yang gua tunggu nih. Mau mengarah kemana Masuk. Entah kenapa ya. Kalau ketika sebelum podcast itu otak buntu. Kalau udah ngomong ini, Udah ngobrol. kita bisa podcast topik lain ini. Apakah itu kayak ketika nih, kan nyari bacaan nih ya, baca domestik buka di 30 Juli kemarin. Terus mancanegara 11 September. 911, ada hubungannya nggak itu sama 911 tahun 2000? BTC Tower. Iya, BTC Tower. Terus apakah pemilu di Amerika ditunda? Bom Lebanon? Saya percaya ini konspirasi. Saya mencium aroma kentang. Ini teori ereksi sebenarnya. Ereksi dari natrium nitrat. Anjir sampai batuk. Kita selesai dulu, oke, kita bagi topik. Jadi kita sudah tahu nih, kayaknya topik yang bagus ya untuk next nih. Iya. Karena gak mungkin barengan gitu. Aduh, dan ini gue baca ya dari artikel merdeka.com nih, tanggal 7 Agustus nih, update nih.
Tingkat kesembuhan COVID-19 di Bali 87% dan tingkat kematiannya hanya 1%. Itu cukup bagus untuk seluruh Indonesia Raya ini. Iya. Nah, tapi angka itu katanya mau dipakai untuk meyakinkan calon wisatawan yang kalian sebutkan tadi itu ada Cina, Australia. Tapi pertanyaannya cukup meyakinkan nggak cuma angka COVID itu sebagai mengundang orang berwisata? Dari Kriso dulu. Kalau aku mikirnya ya, angka itu kadang kalau teman-teman yang di pariwisata atau biasa di megang analisis, angka itu tell the truth, ya kan? Cuma sekarang balik lagi ke pribadinya, berani nggak mereka? Kayak yang dibilang Dini tadi, berani nggak mereka spend money? Sementara mereka baru balik nih, baru istilahnya negaranya baru mau sembuh dari corona, baru mulai nabung dulu nih, kan orang nggak mungkin langsung traveling atau gimana. Terus mendekati ngelihat angka kayak gini mau traveling selama pandemi corona, aku ngelihat beberapa orang yang terutama yang masih circle aku aja itu ngelihat udah mulai belajar tentang manajemen keuangan, garis besar aja tentang dana darurat bla bla bla. Aku juga mulai mikir pasti orang-orang di luar pun mulai berpikir yang kayak gitu. Mereka nggak akan langsung begitu dapat duit gue belanjain. Dia mulai kalau pandemi lagi datang lagi 5 tahun, kira-kira aku selamat nggak lagi? Dia akan mulai saving untuk itu, baru mereka untuk planning berikutnya. Aku sih mikirnya kayak gitu. Jadi balik ke merekanya atau target marketnya kita. Kalau mereka berani, ya udah mereka akan datang. Karena kalau dari angka itu cukup meyakinkan. Apalagi kalau di Bali kan lagi beberapa hotel udah mulai certified untuk policy COVID itu. Jadi aturan-aturan protokol kesehatan itu sedang digalakkan di Bali. Oke, kalau menurutku sih ya garis besarnya hampir sama si Chris. Cuma kalau kita tahu sendiri kan Chris ya, angka persentase kematian itu hampir di seluruh dunia itu sama, sangat kecil, bisa dibilang sangat kecil kan untuk COVID ini. Jadi sebenarnya angka itu pasti bisa membuat orang lebih yakin untuk jalan-jalan dan segala macam ke negara kita. Tapi dengan adanya standar protokol kesehatan di masing-masing hotel itu juga sebenarnya baik. Tapi entah kenapa di sisiku, di pandanganku aku punya dua sisi tentang protokol kesehatan itu. Ada orang yang bisa menerima dengan tenang, artinya dia mentalnya cukup kuat menerima melihat keadaan sekarang harus social distancing, segala macam pakai masker, face shield segala macam. Ada juga orang yang bisa parno karena itu, benar nggak? Betul. Benar. Ada kan orang fobia kan? Benar. Misalnya muncul nih fobia baru, fobia lihat face shield, tiba-tiba ngerasa banyak virus aja di sekitar dia ngelihat orang pakai APD segala macam. Pasti ada aja orang yang fobia kayak gitu. Itu juga bisa jadi dua sisi yang perlu kita perhatiin sih. Menurutku pribadi. Aku suka cara pola pikirnya. Fobia face shield. Iya. Itu keren tuh. Jadi kan saya sorry nggak bisa Pak masuk Pak. Kenapa fobia face shield? Saya takut lihat orang-orang pakai masker. Iya. Saya fobia lihat hand sanitizer Pak. Mahal. Oke, tadi kita juga kelupaan kalau kita dikirimin oleh sponsor setia juga yang sudah pernah sponsorin dulu, yaitu adalah Klaya Sweet Savory. Anjay. Jadi hari ini dia kirimin kita marble, jadi kalau kalian mau order langsung aja bisa ke DM ke Instagramnya. Instagramnya apa? Klaya Sweet Savory. Iya, ya sudah, silahkan dimakan. Silahkan dimakan. Nah, ini namanya marble cake. Tahu kenapa namanya marble? Sengaja. Karena ya namanya marble. Ngomong apa sih lu? Anjing. Nggak jelas anjing. Podcast itu nggak boleh berhenti bacot, Fit. Biarpun sambil ngunyah. Kak cake ya. Namanya cake. Iya Pak, itu cake Pak, bukan bukan kentang Pak. Beda. Ternyata beda ya. Baru tahu gua. Beda. Tapi enak loh. Enak banget. Boleh. Bagi dibayar kalian yang, kalau lu mau beli langsung aja ke Instagramnya di Klaya Sweet Savory ya. Luar biasa, Oke. Kriso.
Luar Millennials biasa. juga ya. Jadi kalian ya, kalau kita tanya nih kalian, misalkan kalian ada duit, misalkan, Jangan dipertegas dong. Kayaknya kayak nggak ada duit banget. Emang iya. Bener banget. Gini, setiap orang tuh boleh bermimpi, berhayal gitu. Tapi kalau kenyataannya nggak ada ya udah terima aja, nggak usah bela diri. Udah jelas-jelas nggak dipotong 50-100 kan ada? Iya. Dipotongnya 100 tadi. Udah kasihan lah. Dipotongnya lumayan, lumayan banget. Jadi kalau misalnya kalian ada duit, terus kalian mau liburan, kalian tuh lebih pilih liburan ke dalam kota atau ke luar kota atau ke luar negeri sebenarnya? Nah, ini siapa dulu Mana nih? Chris? Nah, Kamu kan dulu. kowe udah mulai duluan. Nah, Oh iya, jadi tapi nyuruh gua. Nah itu berarti aku ya dapat giliran ya. Iya. Kalau aku lebih prefer dalam negeri. Kenapa? Nah, kenapa? Satu, budget lebih low dong. Yang kedua, bantu pemerintah nih. Gerakin ekonomi. At least dalam negeri dulu. Menstimulus. Stimulus ekonomi. Apapun kegiatannya. Iya. Oke ya. Stimulusnya ya jangan pakai pelumas kan. Enggak. Itu lain. Salah lagi ya. Itu lain. Aduh. Stimulus yang berbeda itu. Anda harus tahu. Stimulus ekonomi dan stimulus yang lain. Yang pakai pelumas. Gini. Wah, kalian kotor sekali ya Oh, otaknya. tidak. Tidak. Karena mesin itu juga pakai pelumas, Oh, Bapak. iya. Nah, Itu yang pikirannya harus dicek. Gini. Anda bilang pelumas udah mengarah ke sana. Gini. Jangan. Saya percaya kalian semua kan sarjana. Iya. Bahasa sudah keren-keren, stimulus masa pelumas. Itu Iya. namanya lubrikan. Iya kan? Nah, tar dulu. Lanjut. Ke keliling Indonesia. Contoh yang paling dekat-dekat lah. Lombok. Kalau kita yang di Bali ya, Lombok atau daerah Jawa Timur kan banyak juga support ke sananya. Cuma kalau aku pribadi sendiri akan berpikir 2 kali ketika masuk ke beberapa daerah yang zona merah. Itu sih yang akan aku jadi concern. Karena kan takutnya nih aku balik bawa penyakit berabe lagi ntar. Banyak urusan lagi sih. Kalau aku sih lebih mikirnya gitu. Tetap dalam negeri lah. Bantu-bantu dalam negeri. Tapi emang dalam negeri itu zona hijau semua. Nah, pertanyaannya juga mau di bulan tahun berapa? Kan kayak ibarat tadi kan Nah, kita iya. kan pariwisata tuh gini-gini aja. Nah, kalau kamu dibalikin dalam sebagai tamu nih, kamu mau traveling di tanggal bulan tahun berapa? Tahun depan kah atau tahun ini? Kalau misalnya punya duit nih, Iya. kalau misalnya ya, Kan kalau Oh, tadi kan kita sudah mention Iya. nih. Ya udah, kalau aku aja. bantu pertegas lagi nih. Ya kalau tadi saya sudah melihat penjelasan Anda membantu stimulus pemerintah itu kelihatan banget orang nggak punya duit tapi berharap dapat serius. Ya kan, tapi kelihatannya bijak gitu ya. karena cara ngomongnya gini, membantu pemerintah bilangannya nggak ada duit ke luar negeri. lanjut. Nah, kalau ditanya kapan, pinginnya sih emang tahun ini. Karena emang jujur tahun ini mumet banget. Ya di rumah aja lah, himbauan-himbauan itu ditambah emang udah berapa bulan kali di rumah aja nih. Nah, jadi kan pingin refreshingnya ya tahun inilah, ngapain tunggu tahun depan. iya lama-lama di rumah terus kan 9 bulan kemudian udah melahirkan aja. Iya. coy. Kalau ada. Tunggu Bisa-bisa. undangan aja. Bisa-bisa nambah nanti. Apa ini? Apa? Pendapatannya yang Oh. Ya, pendapatannya saya kan belum ini, belum menikah saya. Kalau saya belajar sama Pak Denny, pendapatan pertama berarti ada kos juga yang bertambah. Betul, pastinya. Ada kos juga. Dari 1 jadi 3 gitu. Lanjut. Kalau aku sih udah segitu aja, dalam negeri aja sih. Nggak tahu kalau Denny nih gimana. Kalau aku pribadi sih paling bingung kalau ditanya mau traveling kemana. Karena jujur aku orangnya nggak terlalu suka traveling. Sukanya jualan aja ya. Iya. Berarti lu sama Denny kebalik, Vin. Lu yang Cina tapi lu yang traveling. Lu yang Cina. Dia kayak Cina, dia jualan. Kebalik. Iya, gue gak ngerti kenapa juga sih ya. Kalau traveling tuh suka bingung. Soalnya mau diajak kemana aja
aku bisa fun gitu loh. Artinya bisa cari sisi fun daerahnya masing-masing. Tapi kalau ditanya spesifik kayak tadi ya sama, milih di Indonesia aja dulu. Selain lebih aman juga kita kan nggak tahu spesifik keadaan negara lain tuh sekarang seperti apa. Jadi di bulan-bulan mungkin tahun-tahun ke belakang ini, kalau dapat kesempatan traveling mungkin dalam negeri antara Lombok, Gili kan tuh enak banget tuh di sana. Gili atau enggak ya Bandung lah, nyari yang ada adem. Apanya yang adem Bandung. nih? Ya, udaranya. Cuacanya. Cuaca di Bandung adem ya. Banyak yang bikin adem ya. Bandung itu adem tapi anget. Iya. Wedangnya. Wedang. Ya, cemilan juga banyak kan ya. Cemilan. Cemilan. Oh iya. Iya. Ya, cemilan. Iya, Bandung sih. Iya, Selain itu Cikireng. juga karena apa? Kayaknya hotel di Bandung nggak terlalu terdampak juga ya. Nggak separah di Bali dampaknya. Siapa tahu udah lowongan kan. Kita bisa cari kerja di Bandung. jadi nggak bisa fokus buat traveling sih kalau aku. Jadi Bapak siapapun Anda yang sedang mencari seorang hotelier bisa langsung kirimkan lowongan Anda di lauli.id. Betul. Nanti kita bakal bantu publikasikan, siapa tahu minimal. Iya. Ada 3 orang yang nyari kerjaan di sini. Banyak sih yang nyari. Kalau Kelvin kan lain dia. Travel legend dia. Betul. Kalau Bapak bisa buat studio ini kosong luar biasa. Oke. Tapi kalau menurut gue sih kalau Ardi gitu kayaknya nggak mungkin traveling deh. Soalnya kan orang tuh paling males traveling jomblo kan. Karena traveling itu kan identik ada ceweknya yang menemani. Nah, Tapi dia punya banyak kontak katanya. Kontaknya di mana aja? gini. Bisa diklarifikasi Bapak. Bisa. Jadi kita nggak boleh langsung ke poinnya. Kita harus lihat dari generally gitu. Travel itu kan ada 2. Ada leisure sama bisnis. Saya bisnis travel. Nah, jadi saya traveling sendiri untuk nyari market. Pulangnya berdua. Itu. Nah, Udah kayak Bang Toyib Sama guide aja. maksudnya ya? Sama iya, guide tuh. betul sama Iya, guide. Driver. sama guide. Bawa tamu positif pulang. ya. Jadi kan untuk minimum cost berangkat, tapi pulangnya aman. Gitu. Gitu. Gitu ya. Thank you Oke, informasinya. thank you atas klarifikasinya. Terima kasih. Keren loh idenya itu. Iya, nanti bisa belajar sama saya. Lanjut. Belum dijawab tadi. Udah deh. Udah. Nggak tahun berapa mau. Oh, tahun Oh. berapa? Ya kan aku bilang tadi kapan pun ada kesempatan buat traveling. Karena ditanya kayak gitu aku nggak pernah punya tujuan kapan mau traveling. Gitu. Tujuanku lebih kapan bisa punya ini. Ini itu apa? Ini saya suka ini. Saya otaknya sangat businessman sekali. Iya. Kayak traveling itu just cost, man. Iya. Tidak ini. Luar biasa sekali. Kalau traveling bisa ngasilin duit, kayak lebih oke. Iya nggak sih? Iya. Gitu. itu branding, biar travelingnya di endorse. Bisnis lagi dibilang kan, bisnis traveling. Kita lanjut deh. Udah berasa keren banget gue ya. Udah. Nggak apa-apa. Di sini tempat orang-orang songong sombong. Iya. Banyak yang lihat muka kita tuh sok songong. Iya. sombong. Sampai mau dihajar gitu kan. Oh, ada yang mau hajar kan? Iya. Gak apa-apa. Kita tuh memang muka-mukanya songong gitu. Kenapa kita songong ya? Pilihannya ada 1. Lu punya duit apa lu sombong? Sombongnya dulu. Iya, sombong. Semuanya dulu ya. Iya, biar lu tahu nih kalau mic-nya baru. Bahas mic lagi. Oke, kita lanjut. Ini gue suka nih. Biasa host yang keluar dari topik. Nah, ini kan kalian dengar gak sih kalau apa namanya pemerintah ini tadi ngomongin si lubrikan itu stimulus itu. Nah, jadi pemerintah itu bakal mensupport beberapa BUMN atau perusahaan supaya bisa traveling, maksudnya kayak perjalanan dinas lain-lain. Nah, kira-kira itu membantu banyak gak sih buat pariwisata di Bali? Karena kalau dilihat itu kan kayak bisnis hotel aja yang lebih diuntungkan gak sih? Resort kan orang liburan doang atau gimana tuh? Menurut kalian tuh? Ini kayaknya ada yang pusing nih mau Kok jawab. gua belum dapat ininya ya? Gua nggak ngerti. Jadi begini pertanyaannya. Ini lumayan kompleks nih. Aku Ya. dari tadi dia mencerna dulu. Abis- Apa maksud? Abis ceritain lubrikan jadi Iya, berat. langsung berat gitu. Ikannya nggak jalan. Gini. Jadi kalian denger gak ada isu BLT itu? Yang 600.000 itu. Nah. 100.000 per bulan. Ya. Ngomongin duit langsung.
Kalau yang 600.000 dengar. Nah, jadi sebelum kita masuk ke BLT, jadi kan nih kayak tamu-tamu grup ini kan nggak punya budget nih. Kayak tamu-tamu pemerintahan nih, karena kan corona semua itu di online. Nah, tapi kan katanya dari Kementerian Keuangan itu ini based on liputan 6 kalau bakal ditambahin budgetnya supaya bisa traveling kayak meeting-meetingnya di luar kota. Nah, tapi kalau kita kan di Bali mostly resort. Itu bantu banyak nggak sih dengan kayak stimulus pemerintah gitu? Aku jawab dulu ya. Iya, ini dulu. Kalau banyak sama enggaknya sih sudah pasti enggak. Ya karena dibilang resort kan tadi. Jadi kebanyakan kita tuh nyediain kamar. Adapun ballroomnya itu palingan nggak nggak bisa cover juga ya kayak dulu. Kalau dia cuma meeting segala macem gitu loh. Dan untuk aku sih lebih fokus yang 600.000 itu ya. Saya suka itu. Ya katanya bakal dikasih buat pegawai swasta ya. Yang di bawah 5 5 juta juta gajinya. Di bawah 5 juta. Tahu kenapa saya mancing pertanyaan itu? Sebenarnya saya sudah tahu jawabannya. Tadi kan saya mengarahkan Anda nggak ada untungnya kan sebenarnya. Iya. Saya nyari masa. Nyari masa yang di bawah 5 juta. Iya, karena gini. Yang gaji di bawah 5 juta itu banyak. Banyak banget. Nah, pertanyaannya nyampe nggak ke kita? Itu. Bener. Karena tahu kan Indonesia ini negaranya birokrasi banget. Iya, birokrasi. Dan ribet. Begitulah. Warga plus 62 gini ya. Iya. Nah, saya ragu gitu loh. Maksud pemerintah udah baik sih. Kalau Ya, idenya aku bagus. pribadi apresiasi sekali sama keputusan yang seperti itu. At least itu bisa membantu kita buat makan lah ya. Yang mungkin dapatannya minim sekali sekarang. Cuma sekarang retribusi ya. Distribusinya Oh, itu seperti distribusi, apa? iya. Nyampe nggak ke orang yang tepat atau enggak gitu. Tapi kalau lu nyampe gak? Nggak pernah dari Maret ya gitu ya nggak Iya. pernah. Karena ya kita nggak perlu mikirin 600.000 nyampe dulu. Nama lu ada ya. Terdaftarnya. Gue bingung itu gimana caranya kementerian kayak di warga 662 ini tahu nama-namanya yang di bawah. Kalau itu gue sempat baca Nah ini boleh. Jadi gue sempat baca berita, gue lupa situsnya kemarin apa. Itu katanya dilihat dari yang terdaftar di BPJS tenaga kerjaan. Jadi yang tagihannya di bawah 150.000 ke BPJS tenaga kerjaan itu pasti penghasilannya di bawah 5 juta. Jadi dari sana datanya, data awalnya. Kalau berdasarkan statement itu seharusnya kita dapat. Dia nggak dapat. Saya. Dapat. Negara tidak peduli dengan saya. Soalnya ini kan istilahnya yang masih bekerja penghasilan di bawah 5 juta gitu ya. Tapi masih nggak tahu bekerja. juga. Tapi kan masih staff di situ kan? Masih nggak tahu ya masih nggak tahu Kan sekarang cuma tak WA dirumahkan, dulu, kan? tak WA dulu. Tanya dulu. Statusnya masih staff kan? Coba 100%. 100%. Tapi ngomong-ngomong lu dapat nggak Vin? Gua sih masih dicobain, masih diajuin. Tapi pengajuan yang gue lihat itu kok sepertinya agak ribet ya. Dari kemarin gue dimintain KTP, terus fotokopi KK, terus. Tapi nggak nyampe sampai hari ini. Gitu loh. Normal. Birokrasi. Normal. Ya kan siapa tahu KTP kita udah diambil fotokopiannya, terus sampai mana hilang. Ya, nggak tahu. Keselip. Kan gitu. Nah, makanya kan kalau di plus 62 itu setiap berkas itu harus ada pemberat. Nah, berat kertas lain. Ada tas lah. Pemberat kan Kita terbang. Kita nggak pernah bisa kontrol karena nggak pernah ada update kan. Kita Iya. udah sampai mana Iya. gitu kan. Karena itu adalah sesuatu yang susah dikontrol, makanya harus pakai lubrikan. Rajin-rajin sembahyang lah. Iya. Usaha tanpa doa sombong. Bener banget. Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha goblok. Bener banget. Benar kan? Iya. Iya benar. Nggak usaha diem dong. Iya. Iya makanya kayaknya kalau gue lihat lu berdoa terus deh. Udah Vin, terakhir aja langsung Vin. Iya, jadi menurut kalian nih, kapan kira-kira Bali itu akan normal kembali ya? Terus wilayah mana yang akan rame lebih dulu? Terus kalian berharap Bali ini kapan sih pulihnya?
Kalau lu jawab secepatnya awas lu ya. Karena semua orang jawabannya sama. Udah mau keluar aja. Udah mau keluar secepatnya. Berharapnya besok gitu loh. biar kerja lagi. Saya maunya bulan gitu, mungkin Januari tahun depan ke Februari tahun depan. Oh, yang lebih logis ya. Iya, jangan ngomong besok itu nggak logis. Kalau secepatnya saya nggak perlu undang kalian. Ya dong. Kan kalau kita berpendidikan sarjana. Iyalah. Ya nggak rugi kan titelnya itu. Kuliah 4 tahun buat apa? Negeri lagi. Disubsidi lagi. Nggak lulus DDO. Makan uang pemerintah kita sebenarnya. Orang kuliah 4 jam, kita udah kayak orang kerja 8 jam. 8 jam. Full banget ya. Full banget, berat. Nah, kalau aku berharapnya kapan? Mungkin lebih ke kayak akhir tahun ini. Jadi momentumnya pas. Jadi ketika biasanya Bali kan rame ke Natal atau New Year's Eve itu rame banget Bali. Yang teman-teman tahu lah semua. Bali macet dah kalau udah akhir bulan Desember. Jadi aku rasa dan aku berharap bulan itu kayaknya mulai rame lagi. At least yang domestik dulu. Karena kan stimulus pemerintah, bla bla bla, strategi pemerintah, dan masing-masing individu punya strategi juga, either untuk survive atau mereka kalau yang udah lebih mapan ke atas dia mulai mencari nih, kayaknya udah bisa settle kerjaan atau bisnis udah mulai settle, dia mikir gue kan tahun ya seminggu lah di Bali, mau vacation di mana, stay-nya di mana. Aku sih mikirnya kayak gitu. Kapan Bali mulai pulih? Terus kalau pertanyaannya benar-benar normal kayak mungkin akhir tahun lalu yang kita masih orang dugem, orang di bar minum sampai jam 4 pagi itu sedikit lebih mungkin agak lamaan. Dalam artian mungkin Desember ini belum juga. Partinya juga nggak akan seheboh tahun-tahun kemarin. Terus mungkin sekitar 2021 pertengahan baru mulai semua normal lagi, orang-orang sudah mungkin ya ini kayak di pikiran lewat gitu aja tentang herd immunity itu udah kayak semua orang udah kebal terhadap virus ini, atau entah itu one day kita ketemu tentang untuk vaksinnya atau gimana. Jadi sih aku mikirnya kayak gitu, lebih ke ya nggak muluk-muluk tapi tetap ada harapan. Gitu sih. Kalau Denny? Kalau bicara harapan sih ya akhir tahun ini benar. Oktober sih kalau bisa. Oktober, November, Desember. Karena itu juga ini kan akhir tahun banyak event segala macam yang bisa buat ini juga menunjang orang datang dan buat penghasilan kita juga di sini. Cuma kalau lihat realitanya sampai sekarang nih anggap aja dari Maret kita lihat kan perkembangannya hampir flat kalau aku sih ngelihatnya. Hampir nggak ada perkembangan yang signifikan untuk keadaan orang mau traveling segala macam. Cuma peluangnya sih yang paling cepat sesuai yang aku lihat ya dari pandanganku sendiri, paling nggak 2021 pertengahan atau nggak paling parah 2023 baru oke. Kalau kita nyari yang benar-benar normal, kalau aku sih simpel aja ya, nyari sudut pandang tuh normal menurutku service charge kita di hotel udah normal. Iya, hitungan service charge-nya. Itu, aku pensi di atas 80% lah, itu normal menurutku. Kalau sekarang mungkin buat nyari 20%, 15% aja udah susah banget kan dia. Struggle. Itu. Berjuang. Lama banget itu. Iya. Kayaknya. Iya. Kalau gitu kenapa nggak kita aja yang nginep di hotel? Duitnya dari mana? Komplimen sama aja. Okupansi tinggi tapi revenue 0, kan bingung. Kadang-kadang Kevin ini lucu ya. Out of the box loh. Solusinya tuh. Maklum, Tapi kan tetap saya solusi. travel. Iya. Oke. Yang penting booking masuk dulu. Udah pengen minta komplimen aja dia. Persenan. Ya itu kan hanya sejauh tanda tangan. Tanda tangannya sih bisa, yang approve-nya berat. Oke, sudah kita di penghujung sesi podcast ini. Dan kira-kira nih, kan sudah tahu nih kira-kira pertengahan kan bakal nih. Nah, di Bali kan banyak wilayahnya. Coba deh kalian ambil 3 besar dari wilayah yang di Bali yang kira-kira bakal
bahasanya stimulus duluan. Contoh nih aku kasih. Ada Kuta, Tuban, Lagian, Seminyak, Canggu, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu, Unggasan, Kerobokan, Sanur, Ubud, Lembongan, Bali Utara, Bali Timur. Nah, kira-kira top 3-nya yang duluan naik vibe-nya itu apa? Belum termasuk dengan Kintamani, Batur juga. Bapak kasih contohnya banyak banget, Pak. Udah lupa kita. Dia udah lupa. Lewat. Intinya wilayah di Bali udah. Oh ya, di Bali bebas lah ya. Bebas lah ya. Siapa tahu saya kasih tahu kalian nggak tahu wilayah di Bali itu di mana. Saya kasih tahu. Taunya Kuta aja. Taunya Kuta doang. Nah, itu top 3 aja. Top 3. Aku Ubud, Canggu, Kuta for sure. Oke, lock ya. Ya, Canggu, Ubud, Kuta. Ubud dulu. Ubud dulu. Ubud dulu. Canggu, Canggu, Kuta. 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 Oke. Kuta nomor 3. Sombong kali dia. Dan. Kalau aku sih bisa lihat dari sekarang sih ya. Yang pertama pasti Canggu. Oh, Canggu, oke. Canggu. Sekarang aja udah rame kan. Udah lumayan rame dia. Yang kedua Seminyak, 3 Kuta. Kalau ini aku bicaranya bule ya. Marketnya yang bule. Iya. Kalau Kintamani sekarang bagus sih. Tapi lokal kebanyakan ke sana gitu. Oke, berarti kita taruh-taruhannya di Canggu nih ya. Canggu sih. Baru dipasang berapa? 50, 100? Kok jadi taruhan deh? Alright. So thank you for Denny dan Kriso udah sharing. Terima kasih. Terus Sama-sama. ada gak pesan dan kesan untuk para teman-teman Sakosa kita? Terus untuk sedikit kasih solusi untuk ke pemerintah plus 62. Oke. Kesan dan pesan, gak usah ribet-ribet. Aku nih ditodong terus dulu. Untuk solusinya tolong jangan terlalu anarkis atau terlalu keras ya. Jangan memancing Yang kericuhan. halus. Jangan, Ya. makanya saya pakai plus 62. Plus 62. Plus 62 itu kan konotasinya banyak. Banyak daerah ya. Banyak daerah. Ya. Bebas lah ya. Yang halus ya. Yang halus. Jangan sampai. jangan sampai mulut Anda licin. Mic baru Mic dipegang. baru. Mic barunya tutup langsung sekali show aja. Short time. Cabul. Dasar. Aduh. Bahasanya ini banget ya. Kita maunya ya long time gitu loh. Long time. Long Iya. termnya Ini soalnya investasi, Pak. investasi ya. Investasi, ya. Jadi rasa pacar. Jadi kita mau berikan yang berkualitas tapi juga dijaga licinnya ya. Iya. Kan bisa diedit kan ya? Bisa. Nanti kalau aneh-aneh di cut aja. Bagian aku nggak usah ngasih solusi nanti. Bapak jangan namain kerjaan kita. Jadi dari awal ngomong Iya kan cuma gitu aja. Oh bisa jadi nanti judulnya adalah podcast terkasar yang pernah ada. Tit. Dari awal habis itu oke sampai di sini aja. Bener. Tapi bisa rame orang kepo kan ngomong apa sih Iya, dia? ngomong apa? Jadi kita Kalau kemarin tuh munculnya 2 jam bengong di depan YouTube kan. Nah, Ini 1 jam bengong dengerin tit. Tapi sempat lihat gak sih bahasa gitu ya nanti jadi panjang. Ada yang buat video lagi 2 jam nonton orang bengong nggak ngapa-ngapain ditonton sama orang. jadi Itu menunjukkan bahwa stay at home sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. jangan salah itu melatih fokus loh. 2 jam lo mantengin layar monitor. Melatih nahan kencing juga. Iya. Gila. Itu poinnya tahu apa nggak? Apa? Itu melatih keterampilan security. Oh, lihat terus. Iya, karena mantau. iya, iya. Mantau terus. Kelihatannya sama, tapi kalau kamu detail ada yang berbeda. Tahu yang beda apa? Hembusan hidungnya kan. Enggak. Terlalu jauh. Ini kembang kepis gitu. Terlalu jauh ngelihatnya. Apa? Detiknya berjalan berarti itu video bukan foto. Oh. Nggak lucu ya? Ini Nggak Bapak lucu guru Enggak ngelawak ya. Enggak sih. Ya, Enggak dapat. masih gimana ya? Ini mau ketawa atau gimana? Closing. Emang mereka belum ngomongin masalah ini. Oh, belum. Belum dijawab. belum. Jawab dulu dong. Cepet udah mau ini. Kesannya pokoknya corona itu virus yang ada, nyata. Kita nggak bisa bilang either itu mematikan karena saya bukan orang kesehatan atau gimana. Saya cuma baca-baca itu aja. Jaga kesehatan, jangan menyerah sama kondisi pandemi. Ini kayaknya udah pernah saya bilang juga. Pokoknya tetap semangat.
kalau teman-teman yang misalnya dirumahkan jangan berkecil hati, coba cari ilmu lain, belajar misalnya basicnya emang nggak jago video editing, mulai belajar yang kecil-kecil. Habis itu saran untuk pemerintah lebih bikin sesuatu yang rasional, lebih bikin sesuatu yang bisa dilaksanakan, biar nggak di angan-angan masyarakat aja. Thank you. Asik. Oke, untuk Denny, Denny Kalau dari singkat aku aja. sih, corona itu memang ada, jadi kita nggak boleh yang namanya meremehkan itu. Buat teman-teman, jadi tetap aja keep survive. Dimanapun keadaannya, jangan patah semangat. Ini pasti berlalu, kita harus yakin itu, saling mendoakan. Dan buat teman-teman yang dirumahkan atau kehilangan pekerjaan saat ini, be kreatif aja. Kalian punya skill pasti, cukup gali itu aja. Cari penghasilan di luar pekerjaan pokok kalian, itu aja sih. Dan siapa tahu ternyata pekerjaan pokok kalian itu bukan passion kalian selama ini. Ternyata selama corona kalian menemukan passion kalian. Oke, Mudah-mudahan. sangat super sekali. Vin, Ya, langsung aja closing di. Conclusion. pinter ya dia ya. Singkat aja. Conclusionnya ya, intinya corona masih ada. Enak guys, Fit. Pemerintah juga masih ada. Jadi jangan khawatir, jangan terpaku pada keadaan. Kalian punya 2 tangan, 2 kaki, punya kepintaran, lakuin apa aja yang ada. Contoh, kita sudah tidak full, tapi kita masih bisa ketawa ngakak. Buktinya mic-nya masih baru. Iya, itu pelajaran dari COVID itu apa? Ternyata mengetawakan diri sendiri itu lebih asik daripada mengetawain orang lain. Oke deh guys, jadi segitu aja podcast dari kita. Jadi bagi kalian yang mau jadi bintang tamu di podcast kita, kalian bisa email ke wawclubinfinity@gmail.com atau kalian bisa DM ke lauli.id Instagram kita ya. Yuk, Terus jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mengetahui apa aja yang kita bicarakan dari selama ini ya. dan Dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. jangan lupa juga komen. Like. Kan udah. Apaan sih? Ya udah, tutup. Ya udah, jadi gua Kokoli, Gua Kokolo, kita pamit. undur diri. Bye bye. Bye.